Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabarnya adik-adik hari ini? Semoga tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adik-adik, pada kesempatan kali ini saya akan mengajak adik-adik untuk belajar tentang materi struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Dan kompetensi dasar menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif. Tujuan pembelajaran kita pada pertemuan kali ini, yakni setelah mengikuti serangkaian proses pembelajaran, peserta didik dalam hal ini kalian diharapkan mampu untuk menelaah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif dengan tepat. Jadi fokusnya kita di sini yakni menelaah. Jadi sebentar kita akan menelaah ya, atau menganalisis. Apa itu teks cerita inspiratif? Adik-adik pernah dengar inspiratif? Iya, inspiratif adalah sesuatu yang menginspirasi, bersifat inspirasi. Teks cerita inspiratif adalah salah satu bentuk teks narasi yang bertujuan untuk memberikan inspirasi bagi banyak orang. Cerita yang disampaikan dalam teks inspirasi umumnya dapat menggugah perasaan atau memberi kesan yang sangat mendalam bagi pembacanya. Tidak jarang, cerita yang disajikan mampu membuat seseorang berjanji pada dirinya sendiri untuk menjadi manusia yang lebih baik lagi. Adik-adik pernah baca cerita inspiratif ya? Tentunya pernah. Ciri teks cerita inspiratif. Ciri yang pertama, struktur teks yang terdiri dari orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Nah, untuk struktur teks ini tidak jauh berbeda dengan struktur teks cerita pendek yang pernah kalian pelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan struktur teks cerita-cerita yang lain ya, yang bersifat naratif, yang bersifat narasi, itu pada umumnya strukturnya sama ya. Ada orientasi. Kalau dalam cerpen kemarin yang pernah saya jelaskan, itu hanya orientasi, kemudian komplikasi, dan resolusi. Yang berikut memiliki tema tertentu yang dapat dikembangkan menjadi sebuah kisah yang menarik. Ya, namanya cerita, dia pasti harus punya tema. Yang berikut memiliki alur cerita tertentu hingga pembaca dapat memahami cerita yang disajikan serta pesan yang terkandung di dalamnya. Yang berikut memiliki amanat. Ya, jelas ya, sebuah cerita yang disampaikan atau cerita yang ditulis itu pasti memiliki amanat atau pesan yang hendak disampaikan kepada pembacanya atau pendengarnya. Bersifat naratif karena menceritakan tentang seseorang atau sesuatu yang dapat memberikan inspirasi bagi siapapun yang membaca kisah tersebut. Berikut menceritakan kisah hidup seorang tokoh yang dapat menjadi suri tauladan bagi pembacanya. Berikut, tokoh dalam teks inspirasi dapat berupa tokoh yang ada dalam kehidupan nyata atau rekaan. Jadi rekaan itu hanya fiksi ya. Rekaan itu tidak benar-benar ada di kehidupan nyata. Berikut struktur teks cerita inspiratif. Ya, ini lebih jelasnya adik-adik ya. Ada orientasi, perumitan peristiwa, ada komplikasi, resolusi, dan koda. Apa itu orientasi? Masih ingat? Ya, merujuk pada pengantar cerita, yakni semacam bagian pendahuluan yang berisi gambaran umum sebelum masuk ke cerita yang lebih rinci. Jadi orientasi ini pengantar ya, seperti saya pernah jelaskan di materi cerpen. Yang berikut perumitan peristiwa, umumnya berisi tentang perjalanan kisah tokoh dan peristiwa yang dialami sang tokoh menuju ke puncak cerita atau konflik. Jadi perjalanan kisah tokoh ya, ini perumitan peristiwa. Kemudian komplikasi, berisi puncak atau inti cerita, tempat kisah yang menjadi inspirasi.
pada bagian ini biasanya disajikan berbagai permasalahan yang dialami sang tokoh dan bagaimana ia menghadapi berbagai permasalahan yang ada. Yang berikut resolusi merujuk pada peristiwa yang menyadarkan tokoh tentang kebaikan. Pada bagian ini dikisahkan sebagai peristiwa-peristiwa yang dialami sang tokoh dan menyadarkan sang tokoh tentang kebaikan yang didapat. Yang terakhir koda merujuk pada penutup cerita dan biasanya berisi kesimpulan serta pesan moral yang dapat dipetik bagi pembacanya. Itu struktur ya. Berikut kaidah kebahasaan teks cerita inspiratif. Ya, ada berapa kaidah yang kita pelajari pada teks cerita inspiratif kali ini? Ada 3 adik-adik, perlu adik-adik ingat. Yang pertama kata keterangan, kedua kata hubung, dan yang ketiga kalimat majemuk. Kata keterangan ada 4. Yang pertama waktu, keterangan tempat, keterangan tujuan, dan keterangan cara. Sedangkan untuk kata hubung itu ada 2. Yang pertama kata hubung intrakalimat dan kata hubung antar kalimat. Sedangkan untuk kalimat majemuk juga ada 2. Yang pertama kalimat majemuk setara dan kalimat majemuk bertingkat. Berikut akan kita bahas lebih rinci lagi. Kata keterangan, masih ingat ada berapa tadi? Iya, ada 4. Waktu, tempat, tujuan, cara. Waktu, menambahkan keterangan waktu terjadinya suatu kegiatan dengan menggunakan kata saat, pada, ketika, dan lain-lain. Contoh, Dino selalu membaca buku ketika senggang. Ketika senggang itu menunjukkan keterangan waktu. Yang berikut tempat, menambahkan keterangan tempat terjadinya suatu kegiatan dengan menggunakan kata depan di, ke, dan dari. Contoh, Arya membaca buku di perpustakaan. Di perpustakaan menunjukkan keterangan tempat. Perhatikan adik-adik cara penulisan kata depan ya, di, ke, dan dari. Jika kita menggunakan kata depan pada sebuah kata, posisinya atau tulisannya dia harus dipisah. Ini tolong diingat-ingat, kata depan itu harus dipisah dengan kata dasarnya. Ya, misalnya di perpustakaan berarti di spasi perpustakaan, di rumah, di sekolah, di samping, di kiri, di kanan, di depan, di belakang, di atas, di bawah, dan seterusnya ya. Tapi kalau hanya awalan di, itu tidak dipisah, seperti dimakan, diminum, diambil, dan lain sebagainya. Yang berikut, tujuan. Menambahkan informasi tujuan pada kalimat dengan menggunakan kata agar, supaya, dan untuk. Contoh, Rina belajar giat agar naik kelas. Jadi tujuannya agar naik kelas. Yang berikut cara. Menambahkan keterangan cara melakukan sesuatu pada kegiatan. Contoh, Nana membaca buku dengan saksama. Ya, caranya bagaimana? Dengan saksama. Itu keterangan cara. Ya, bisa dipahami adik-adik ya untuk kata keterangan. Yang berikut, kata hubung atau konjungsi. Ada berapa tadi? Intrakalimat dan antar kalimat. Sekarang kita bahas dulu yang intrakalimat. Apa itu yang intrakalimat? Apa itu konjungsi intrakalimat? Ya, ini konjungsi yang menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa, atau klausa dengan klausa dalam satu kalimat. Jadi posisi kata hubung ini berada di dalam satu kalimat, di dalam suatu kalimat, bukan dalam kalimat dengan kalimat lain ya, tapi dalam satu kalimat. Jenisnya itu ada 2. Yang pertama konjungsi subordinatif dan konjungsi koordinatif. Contoh untuk konjungsi subordinatif itu setelah, agar, sehingga. Sedangkan untuk konjungsi koordinatif ada kata dan, serta. Contoh, Rino minum obat agar cepat pulih dari sakitnya.
Jadi agar ini adalah konjungsi. Lebih tepatnya lagi konjungsi subordinatif. Jadi contoh kalimatnya seperti itu. Sekarang kata hubung atau konjungsi antar kalimat adalah konjungsi yang menghubungkan kalimat satu dengan kalimat lainnya. Dengan kata lain, konjungsi ini selalu memulai kalimat baru. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi ya. Jadi kalau antar kalimat ini dia selalu memulai kalimat baru. Jadi kata hubungnya menghubungkan antara kalimat yang satu dengan kalimat yang lain. Nah, ada jenisnya juga. Ada berapa jenisnya? Ada 4. Yang pertama, sebab akibat. yakni karena itu, oleh sebab itu. Itu kata hubungnya. Yang berikut, lanjutan dari kalimat sebelumnya, yakni sesudah itu, lalu. Berikut, hal di luar kalimat. Selain itu. Yang berikut, pertentangan. Namun dan tetapi. Contohnya seperti apa? Banjir melanda kota Manado. Titik ya. Kelihatan adik-adik? Mungkin saya geser sedikit ya. Banjir melanda kota Manado. Oleh sebab itu, ratusan rumah rusak. Ya, oleh sebab itu, masuk di sebab akibat. Jadi dia memulai kalimat baru. Bisa dipahami adik-adik ya sampai di kata hubung ini. Selanjutnya kita masuk di kalimat majemuk. Ya, adik-adik masih ingat apa itu kalimat majemuk? Ya, di pertemuan sebelumnya saya pernah singgung juga ini kalimat majemuk ya. Masih ingat ya? Kalimat majemuk adalah kalimat yang disusun dari 2 atau lebih klausa yang terhubung dengan kata penghubung atau kata sambung. Di antara 2 atau lebih klausa tersebut, ada satu yang berperan sebagai induk kalimat dengan inti informasi, sementara yang lainnya menjadi anak kalimat dengan isi penunjang induk kalimat. Saya ulang ya, di antara 2 atau lebih klausa tersebut, ada satu yang berperan sebagai induk kalimat dengan inti informasi. Ya, jadi ada 2 klausa, yang satu sebagai induk kalimat dengan inti informasi, sementara yang lainnya menjadi anak kalimat, hanya penjelas ya. Majemuk setara. Jadi ada 2 ya, kalimat majemuk setara dan majemuk bertingkat. Nah, majemuk setara memiliki hubungan koordinatif dan dapat dipisahkan. Yang berikut memiliki konjungsi dan, lalu, sedangkan, bahkan. Contohnya, Citra bermain boneka, titik. Ya, dia berdiri sendiri. Arini memasak nasi, titik. Dia berdiri sendiri sebagai satu klausa atau satu kalimat. Sama-sama setara ya, posisinya dia setara. Citra bermain boneka. Subjek, predikat, objek. Arini memasak nasi. Subjek, predikat, objek. Nah, jika digabungkan, Citra bermain boneka, sedangkan Arini memasak nasi. Dia setara. Digabungkan dengan kata hubung atau konjungsi sedangkan. Bisa dipahami adik-adik? Lanjut ya. Kalimat majemuk bertingkat. Memiliki klausa-klausa bertingkat, sehingga salah satu klausa tidak dapat berdiri sendiri dan tidak dapat dipisahkan. Kalau tadi bisa dipisahkan dan dapat berdiri sendiri, kalau ini tidak dapat berdiri sendiri. Mengandung beberapa konjungsi yang digunakan. Konjungsi waktu, syarat, tujuan, sebab akibat, dan perbandingan. Ya, misalnya, dia membolos karena tidak diberi uang jajan. Ini menggunakan konjungsi apa? Sebab akibat. Berikut, mereka mirip seperti pinang dibelah 2. Mengandung konjungsi apa? Iya, perbandingan. Yang berikut,
Petani membajak tanah agar subur. Mengandung konjungsi apa? Iya, mengandung konjungsi tujuan ya. Tujuan. Petani membajak tanah agar subur. Bisa dipahami adik-adik ya? Kalimat majemuk. Sekarang isi teks. Bagaimana isi teks? Isi teks cerita. Yakni kalimat pokok yang ada dalam cerita atau inti dari sebuah cerita. Itu saja ya, itu saja isi teksnya. Ya, sekarang kita akan coba menelaah sebuah teks cerita inspiratif yang berjudul Aksi YouTuber Peduli ODGJ. Rian TV merupakan salah satu channel YouTube yang berfokus pada aksi kepedulian sosial terhadap orang dengan gangguan jiwa atau disingkat ODGJ. Videonya selalu menarik perhatian tentang Rian yang memberanikan diri bercengkrama dengan penderita gangguan jiwa di pinggir jalan raya Bandung. Kegiatan interaksi dengan orang yang mengalami gangguan jiwa memang tidak selalu mudah. Terkadang Rian bersama kawan-kawannya harus mendapat cemoohan dari warga sekitar karena kepeduliannya tersebut. Akan tetapi berkat niat pribadi dan dukungan dari para subscriber di dunia maya tidak meruntuhkan keinginan Rian untuk tetap peduli terhadap sesama yang membutuhkan. Pada beberapa episode terdapat kegiatan Rian bersama kru terhambat karena disambut dengan sikap yang tidak bersahabat, menyebut Rian dengan bahasa yang kasar, atau mengusirnya agar tidak berani mendekati orang yang sedang mengalami gangguan jiwa tersebut. Rian seringkali membagi makanan, minuman, pakaian, dan alas tidur. Bahkan pada beberapa orang yang mudah untuk diajak bercengkrama, Rian membersihkan orang-orang tersebut agar penampilannya tidak terlalu kotor. Hal yang ingin dicapai Rian melalui akun YouTube miliknya adalah mengajak semua lapisan masyarakat untuk peduli dengan sesama. Bahkan jika Anda mampu, maka tidak ada salahnya untuk melakukan hal yang sama. Terdapat banyak pesan yang ingin disampaikan Rian melalui kegiatannya tersebut. Salah satunya berharap sanak keluarga ODGJ bisa melihat video miliknya. Banyak pihak yang menghubungi Rian untuk mengonfirmasi jika orang dalam video Rian TV adalah salah satu anggota keluarga yang hilang. Jangan bosan untuk berbagi, karena berbagi itu indah dan mudah untuk dilakukan. Anda bisa temukan di mana saja, termasuk di tempat ramai bernama jalanan. Ya, sekarang kita akan telaah struktur teksnya ya. Ada berapa tadi strukturnya? Coba kita lihat. Iya. Orientasi, perumitan peristiwa, komplikasi, resolusi, dan koda. Ya, tidak kelihatan ya. Saya sorong. Ya, pada bagian orientasi ini letaknya dari kata Rian TV, paragraf pertama ya, sampai Jalan Raya Bandung. Kemudian perumitan peristiwa dari kata kegiatan, paragraf kedua ya, kegiatan, kemudian berakhir di kata membutuhkan. Untuk komplikasi dimulai dari paragraf ketiga, dimulai dengan kata pada, sampai paragraf berikutnya, paragraf keempat, diakhiri dengan kata kotor. Berikut untuk resolusi, terletak pada paragraf kelima, yakni pada kata hal, diakhiri dengan kata yang sama. Sedangkan untuk koda, itu diawali dari kata terdapat dan diakhiri dengan kata jalanan. Bisa dipahami adik-adik ya? Baik. Kalau tadi struktur, sekarang kita menuju ke kaidah kebahasaan. Kaidah kebahasaan tetap teksnya yang sama. Aksi YouTuber peduli ODGJ ya, maksudnya di sini ODGJ. Ini lupa satu huruf ini. Iya, kira-kira mana yang masuk di konjungsi? Konjungsi tadi ada berapa? Konjungsi intra kalimat,
konjungsi antar kalimat, kemudian mana yang masuk di kalimat majemuk, majemuk setara maupun majemuk bertingkat. Ya, kita lihat-lihat dulu sambil baca. Kira-kira yang mana? Ya, saya bantu. Iya, yang digarisbawahi merah ya, warna merah. Videonya selalu menarik perhatian tentang Rian yang beranikan diri bercengkrama dengan penderita gangguan jiwa di pinggir jalan raya Bandung. Ya, ini masuk di kaidah kebahasaan apa? Ya. Konjungsi, kemudian kata majemuk. Sebelumnya apa tadi? Sebelum yang dua itu kata keterangan ya. Jangan sampai ini masuk di kata keterangan. Kalau masuk keterangan, kata keterangan apa? Iya, keterangan tempat. Tempat yang mana? Di pinggir jalan raya Bandung. Ya, yang berikut. Kegiatan interaksi dengan orang yang mengalami gangguan jiwa memang tidak selalu mudah. Kira-kira apa ini? Kaidah apa? Keterangan cara ya, dengan orang. Kegiatan interaksi dengan orang ya, dengan orang. Ya, yang berikut. Akan tetapi berkat niat pribadi dan dukungan dari para subscriber di dunia maya tidak meruntuhkan keinginan Rian. Akan tetapi, ya masih ingat tadi? Akan tetapi. Konjungsi antar kalimat. Ya, antar kalimat. Yang berikut. Pada beberapa episode terdapat kegiatan Rian bersama kru terhambat karena disambut dengan sikap yang tidak bersahabat. Kira-kira apa ini? Ya, majemuk bertingkat. Ada kata karena di situ ya. Yang berikut, menyebut Rian dengan bahasa yang kasar atau mengusirnya agar tidak berani mendekati orang yang sedang mengalami gangguan jiwa tersebut. Masuk apa? Keterangan tujuan ya. Agar, ada kata agar di situ ya. Atau mengusirnya agar nih, tujuan. Berikut, mudah untuk dia bahkan pada beberapa orang yang mudah untuk diajak bercengkrama. Rian membersihkan orang-orang tersebut agar penampilannya tidak terlalu kotor. Ini masuk di mana? Konjungsi antar kalimat juga ya, bahkan. Berikut, jangan bosan untuk berbagi karena berbagi itu indah dan mudah untuk dilakukan. Masuk di ya, majemuk bertingkat. Ya, jadi untuk sebentar ya, ketika kalian akan saya berikan tugas pada yang ini, kaidah kebahasaan. Pada sesi yang ini untuk mencari kaidah kebahasaan, jadi kalian harus membuktikan misalnya keterangan tempat, buktinya di kalimat mana, seperti ini ya, seperti keterangan tempat, bukti kalimatnya adalah ini, videonya selalu menarik perhatian tentang Rian yang memberanikan diri bercengkrama dengan penderita gangguan jiwa di pinggir jalan raya Bandung. Itu yang harus kalian tulis, karena nanti yang saya akan tanyakan adalah bukti kalimatnya mana ya, jadi itu yang kalian tulis nanti. Nah, bisa dipahami ya. Sekarang kita masuk di isi teks. Ya, isi teks. Isi teksnya apa kira-kira? Ya, isi teksnya seorang YouTuber yang menjadi penggiat aksi peduli ODGJ. Orang dengan gangguan jiwa. ODGJ. Jadi itu isi teksnya ya. Nah, sekarang saya akan berikan tugas atau evaluasi sebagai bahan saya untuk mendapatkan informasi sejauh mana kalian atau sejauh mana kemampuan kalian dalam memahami materi ini. Yang pertama, simaklah teks cerita inspiratif berikut. Nah, sebentar saya akan tampilkan cerita inspiratif, kemudian analisislah ya sama seperti tadi atau telaahlah struktur kebahasaan dan isi teks cerita inspiratif tersebut. Kemudian buatlah format jawaban seperti di bawah ini.
Ya, untuk struktur teks, ya orientasi dari kalimat mana sampai mana. Kalian tulis semua ya. Misalnya ada satu paragraf, tulis satu paragraf semuanya. Perumitan masalah, ya paragraf yang keberapa. Kemudian komplikasi, paragraf yang keberapa. Resolusi sampai di koda. Itu struktur teks. Kemudian kaidah kebahasaan. Nah, ini seperti yang saya sampaikan tadi. Kaidahnya misalnya kata keterangan, misalnya keterangan waktu. Bukti kalimatnya mana? Ya, kalian tuliskan bukti kalimatnya itu dari kata apa sampai kata apa. Seperti yang di garis merah tadi ya, garis merah, kuning, hijau tadi. Begitu juga dengan kaidah kata hubung, misalnya konjungsi. Dia menggunakan konjungsi apa, misalnya intrakalimat atau antar kalimat, atau lebih spesifik lagi, misalnya intrakalimat yang mana. Untuk antar kalimat yang mana? Tadi kan ada jenis-jenisnya ya. Kemudian kalimat majemuk juga, kalimat majemuk setara, bertingkat, apakah setara, apakah bertingkat. Kemudian bukti kalimatnya yang mana. Ya, terakhir isi teks. Jadi teks tersebut menceritakan tentang apa. Baik, saya akan tampilkan. Ya, saya bantu baca ya. Garam dan telaga. Suatu ketika, hiduplah seorang tua yang bijak. Pada suatu pagi, datanglah seorang anak muda yang sedang dirundung banyak masalah. Langkahnya gontai, dan air muka yang ruwet. Tamu itu memang tampak seperti orang yang tak bahagia. Tanpa membuang waktu, orang itu menceritakan semua masalahnya. Pak tua yang bijak hanya mendengarkannya dengan saksama. Ia lalu mengambil segenggam garam dan meminta tamunya untuk mengambil segelas air. Ditaburkannya garam itu ke dalam gelas, lalu diaduknya perlahan. Coba minum ini, dan katakan bagaimana rasanya, ujar Pak tua itu. Pahit sekali, jawab sang tamu sambil meludah ke samping. Pak tua itu sedikit tersenyum. Ia lalu mengajak tamunya ini untuk berjalan ke tepi telaga di dalam hutan, dekat tempat tinggalnya. Kedua orang itu berjalan berdampingan dan akhirnya sampailah mereka ke tepi telaga yang tenang itu. Pak tua itu lalu kembali menaburkan segenggam garam ke dalam telaga itu. Dengan sepotong kayu, dibuatnya gelombang, mengaduk-aduk dan tercipta riak air, mengusik ketenangan telaga itu. Coba ambil air dari telaga ini dan minumlah. Saat tamu itu selesai mereguk air itu, Pak tua berkata lagi, bagaimana rasanya? Segar, sahut tamunya. Apakah kamu merasakan garam di dalam air itu? Tanya Pak tua lagi. Tidak, jawab si anak muda. Dengan bijak Pak tua itu menepuk-nepuk punggung si anak muda. Ia lalu mengajaknya duduk berhadapan, bersimpuh di samping telaga itu. Anak muda, dengarlah. Pahitnya kehidupan adalah layaknya segenggam garam, tak lebih dan tak kurang. Jumlah dan rasa pahit itu adalah sama, dan memang akan tetap sama. Namun kepahitan yang kita rasakan akan sangat tergantung dari wadah yang kita miliki. Kepahitan itu akan didasarkan dari perasaan tempat kita meletakkan segalanya. Itu semua akan tergantung pada hati kita. Jadi, saat kamu merasakan kepahitan dan kegagalan dalam hidup, hanya ada satu hal yang bisa kamu lakukan. Lapangkanlah dadamu, menerima semuanya. Luaskanlah hatimu untuk menampung setiap kepahitan itu. Pak tua itu lalu kembali memberikan nasihat. Hatimu adalah wadah itu. Perasaanmu adalah tempat itu. Kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas. Buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Keduanya lalu beranjak pulang. Mereka sama-sama belajar hari itu. Dan Pak tua, si orang bijak itu, kembali menyimpan segenggam garam untuk anak muda yang lain, yang sering datang padanya membawa keresahan jiwa. Demikianlah, hatimu adalah wadah itu, perasaanmu adalah tempat itu, kalbumu adalah tempat kamu menampung segalanya. Jadi, jangan jadikan hatimu itu seperti gelas.
buatlah laksana telaga yang mampu meredam setiap kepahitan itu dan mengubahnya menjadi kesegaran dan kebahagiaan. Ya, demikian adik-adik materi yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kali ini, dan semoga kalian tetap sehat walafiat, tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Akhir kata saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.